Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan berbagi tips cara ngerem secara mendadak. Ngerem secara mendadak itu tidak diperbolehkan kalau tidak dalam keadaan darurat. Mengapa demikian? Karena kita tidak menggunakan jalan sendirian. Banyak orang lain juga yang menggunakan jalan yang sama dengan kita. Kalau objek di depan kita adalah manusia, misalnya saja kita di jalan yang sedikit sepi, lalu ada tiba-tiba anak kecil nyebrang jalan. Mau tidak mau kita harus ngerem secara mendadak saat itu. Tetapi kalau objek di depan kita itu adalah misalnya saja ayam, maka tidak disarankan melakukan pengereman secara mendadak. Karena saat kita menggunakan jalan yang sama dengan orang lain, otomatis ada orang lain juga yang menggunakan kendaraan di belakang mobil kita. Contohnya saja ini mobil kita. Anggaplah ini mobil kita ya seperti ini, dan ini mobil orang lain. Saat kita melakukan pengereman secara mendadak, belum tentu yang di bagian belakang ini bersedia untuk menerima pengereman secara mendadak yang kita lakukan. Dan tidak jarang mobil kita bisa saja tertabrak dari belakang. Tetapi kalau objek kita di depan adalah manusia, resikonya adalah mobil kita tertabrak dari belakang. Itu lebih baik ketimbang kita menabrak orang lain. Tapi kalau objek di depan kita adalah ayam, ya sudah, tabrak saja, lalu menepi dan kita ganti rugi ke warga. Itu lebih baik ya, ketimbang kita ngerem mendadak hanya karena ayam saja. Karena kita menghargai orang lain yang di belakang kita. Lain hal ketika kita melewati jalan yang sepi dan menghadapi rintangan yang sama seperti itu adalah ayam, maka kita boleh melakukan pengereman secara mendadak. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana pengereman yang sesuai prosedur. Oke, kita akan contohkan pengereman dengan metode yang benar terlebih dahulu. Dengan prosedur. Oke, di sini kita gunakan kecepatan 40 saja. Oke, kita akan ngerem di sini, rem. Engine brake-nya dimainkan, dimanfaatkan kopling. Lalu kita sesuaikan dengan posisi, lalu kita rem dengan pakem. Ya, oke, ini adalah pengereman yang baik dan benar sesuai prosedur. Lalu bagaimana kalau ngerem secara mendadak? Hampir tidak ada prosedur ya, hanya injak pedal rem saja secara kuat dan secara cepat, dan kopling di bagian akhir ketika mobil sudah ingin stop. Oke, kita akan ngambil jarak sedikit jauh. Oke, mungkin segini cukup ya. Kita akan balik arah. Kita akan melakukan pengereman secara mendadak. Oke, sebentar. Jalanannya kosong ya, tetapi ada yang bersepeda di depan. Jangan membahayakan orang lain untuk video ini. Tetap harus berhati-hati. Oke, langsung masuk gigi 1, 2, 3, 4. Kecepatan 40 km per jam, 50 km per jam. Rem secara mendadak, langsung injak pedal rem. Ya, lambat injak kopling dan akhirnya mati mesin. Tidak masalah seperti itu ya. Namanya ngerem mendadak adalah seperti itu. Daripada kita menabrak objek di depan kita, lebih baik melakukan pengereman mendadak seperti itu. Tapi hanya boleh dilakukan saat terpaksa saja, saat darurat saja. Oke, kita ulang. Kita ulang. Sedikit khawatir ya saya meninggalkan kamera di situ. Mulai banyak yang lewat. Oke, mungkin kita akan tunggu sebentar di sini. Oke, ini mobil latihan mengemudi.
Wijaya Kusuma. Oke, kameranya aman. Oke, kita tes lagi pengereman secara mendadak. Kita akan ambil jarak sedikit jauh supaya saya bisa menggunakan kecepatan yang lebih tinggi. Oke, sip. Di sini kita akan gunakan kecepatan sekitar 80. Kita akan coba pengereman secara mendadak. Misalnya saja ini jalan sepi, lalu tiba-tiba ada yang nyebrang jalan, kecepatan 60, 70, tanpa prosedur langsung injak rem. Ya. Dan kita berhasil. Saat pelan, langsung injak pedal kopling. Jadi mesin tidak sampai mati. Seperti percobaan kita di awal tadi, mesin sampai mati karena kita lambat injak pedal kopling. Tidak masalah, namanya ngerem mendadak itu hampir tidak ada prosedur. Prosedurnya hanya satu, injak pedal rem secara kuat dan secara cepat. Untuk mati mesin dan lain sebagainya itu urusan belakang. Yang penting kita menyelamatkan sesuatu di depan kita. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya bagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.